Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di semester keberapa ini, Dila? Semester 3, Bu. Semester 3 untuk mata kuliah Hukum Internasional. Mungkin 1 dan 4 itu sudah diisi oleh Ibu Dr. Mirani Lakusuma Dewi SHMH, SHMKN. Jadi beliau sudah masuk subjek, beliau sudah masuk materi terkait sejarah perkembangan dan hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Jadi saya anggap teman-teman ini sudah mengetahui gambaran bagaimana sebenarnya hukum internasional ya. Ada yang bisa kasih ini pandangannya HI itu seperti apa sebenarnya dalam beberapa kali pertemuan sama Ibu Dr. Mira? Hadijah mungkin, Andi Dedi, Sagita, Muhammad Rahmi, Muhammad Sabri, Wage, Pak Wage, Muhammad Dilah Pratiwi mungkin. HI itu apa sebenarnya? Apakah ada pembedaan antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional? Mungkin sudah diberikan juga? Dilah? Iya, Bu. Sudah diberikan. Konteksnya seperti apa? Pengetahuan yang diketahui setelah belajar 4 kali. Apa saja, Dilah? Apa? Bahwa hukum internasional adalah hukum. Apa, Dila? Pak Wage lah. Mana Pak Wage? Siap, Bu. Izin, Bu. HI Izin, apa? Bu. Ya. Hukum internasional itu adalah suatu hukum atau rangkaian prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh negara-negara, Ibu. Ya, terima kasih. Konteksnya sebenarnya hukum internasional itu adalah hukum negara-negara atau hukum aturan untuk masyarakat dalam konteks internasional. Jadi juga sudah dijelaskan tentang hubungan antara HI dengan hukum nasional kan? Ada teori monis, ada teori dualisme. Bahkan sudah diceritakan juga mengenai subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional itu ada berapa? Dari bahan yang diberikan sebelumnya. Ada yang tahu? Kalau bisa nyalakan video, nyalakan ya, tolong. Ya, Andi Dedi. Andi Dedi. Iya, Bu. Apa saja yang menjadi Siap. subjek hukum internasional? Misalnya, Bu, yang menjadi subjek hukum internasional, misalnya di PBB, Bu, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bu. Disebutnya organisasi internasional. Iya, Terus iya, apa Bu. lagi? Apa lagi? Ada yang tahu? Misalnya, Apa lagi? apalagi, Bu, ya? Selain itu. Ya, waktu kuliah berarti nggak diperhatikan. Ya, Subjek Bu. hukum Bukan internasional tadi itu penting perhatian. sekali ya. Lupa, Bu. Kenapa subjek hukum internasional ini penting? Dan subjek hukum internasional itu berbeda dengan subjek hukum nasional. Kira-kira mengapa? Jadi nggak bisa itu kita ikut kuliah sekedar ikut kuliah ya. Karena sebenarnya begini, ketika kita berbicara subjek hukum nasional, berarti yang kita bicarakan adalah hal-hal pelaku yang akan melakukan suatu hubungan hukum di lingkup nasional. Misalnya untuk Indonesia, subjek hukum itu dikenal menjadi 2, individu dan badan hukum. Sementara untuk subjek hukum internasional itu berbeda dengan konteks subjek hukum nasional. Subjek hukum internasional itu misalnya tadi sudah disebut organisasi internasional seperti PBB. Kemudian apa lagi?
negara. Yang paling pertama itu negara, ya. Yang kedua, Serikat organisasi Perserikat. internasional. Ya, kita tidak sebut spesifik PBB, Saudara Dedi. Yang kita sebut adalah organisasi internasional. Yang ketiga apa? Ini misalnya Bu, Palang Merah Internasional. Nah, Palang Merah gitu. Internasional. Yang keempat apa? Lagi ya. Yang keempat apa? Transnasional atau multinasional, perusahaan internasional atau transnasional corporate. Korporasi internasional itu juga disebut subjek hukum internasional. Yang kelima apa misalnya? Tahta Suci Vatikan atau Vatikan itu dianggap sebagai subjek kelima. Terus yang keenam apa? Ada yang tahu? Individu Bu misalnya. Enggak itu. Nah, individu. Terus yang ketujuh apa? Non-governmental organization atau NGO. Pernah dengar LSM? LSM itu juga termasuk subjek hukum internasional. Selain itu apa? Kaum belligerents atau disebut dengan orang-orang yang lagi mengusahakan kebebasannya dari suatu pemerintahan yang tidak baik seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan subjek hukum internasional. Ada beberapa. Mengapa kita harus tahu fungsi subjek hukum internasional? Karena pada dasarnya nanti kita akan melihat siapa sebenarnya yang menjadi aktor atau pelaku-pelaku dalam hubungan internasional yang nanti melekat padanya hukum internasional tersebut. Nah, tadi sudah disebutkan ada yang dimaksud sebagai negara. Nah, ini kenapa pertemuan selanjutnya ini Ibu masukkan negara sebagai subjek hukum internasional, padahal sudah belajar subjek hukum internasional, karena sebenarnya poin pentingnya yang harus teman-teman pahamin ketika kita berbicara hukum internasional, yang paling mendasar dan paling pertama dibanding subjek-subjek hukum internasional lain itu adalah negara. Jadi sebelum kita berbicara organisasi internasional, sebelum kita berbicara transnational organization atau NGO atau non-governmental organization atau individu, yang paling pertama dan utama dan dikenal dalam hukum internasional sebagai subjek itu adalah negara. Maka karena itu, kedudukan antara subjek-subjek hukum internasional di dalam hubungan internasional itu dikatakan sederajat. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Itu yang disebut dengan, itu fungsi dari mengapa yang paling awal dikenal dalam teori ketika melakukan hubungan internasional itu adalah negara dengan negara. Meskipun terjadi perkembangan negara dengan individu, negara dengan transnational organization, negara dengan NGO, negara dengan Tahta Suci Vatikan, negara dengan kaum belligerents, dan negara dengan non-state actor lainnya. Jadi ada aktor-aktor selain negara. Itu disebut non-state actor. Nah, kita lihat di sini, bisa terbaca ya. Subjek hukum internasional itu adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Oleh sebab itu, ada yang dinamakan dengan pengkualifikasian. Ada harusnya satu definisi jelas terkait apa itu negara. Di dalam Konvensi Montevideo 1949 disebutkan sebagai subjek hukum internasional itu ada yang disebut dengan negara, dan dalam negara dia memiliki unsur. Unsurnya yang pertama adalah memiliki penduduk yang tetap.
wilayah tertentu, pemerintahan yang sah, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Kan kalau kita belajar ilmu negara, kita belajar ada 5 syarat berdirinya suatu negara. Di dalam pasal yang terkait Konvensi Montevideo 1942 itu dinyatakan unsur dari subjek hukum internasional adalah penduduk. Penduduknya itu harus tetap wilayah tertentu. Jadi ada batas-batas wilayah yang terang jelas, dan kemudian ada pemerintah yang sah. Di dalam teori ilmu hukum ilmu negara disebut dengan pemerintahan yang berdaulat. Kemudian kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain, ini yang disebut unsur de facto, karena ada pengakuan dari negara lain. Jadi ada unsur de jure menurut hukum dan de facto. Negara merupakan subjek hukum yang pertama dan utama karena hakikatnya itu atau sesuai dengan kenyataannya itu dalam konteks hubungan internasional yang paling pertama melakukan hubungan adalah negara. Ibu sudah kasih tahu dari awal ya. Nah, jadi kita lihat memang yang melakukan hubungan hukum pertama itu, hubungan internasional pertama itu adalah negara. Maka kemudian ada faktor historis, di mana negara itu sejak dia bermula atau lahir dan adanya konteks pengaturan dalam hukum internasional itu, peran yang dilakukan oleh negara sebagai subjek itu lebih dominan daripada subjek-subjek hukum lainnya. Sehingga lahirlah prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional yang sebenarnya mengakomodir kemauannya negara-negara. Dikatakan juga dalam konteks hubungan internasional itu, hubungan hukum antar negara diatur dengan negara. Jadi posisinya itu sederajat atau equal. Jadi tidak ada posisi negara yang lemah, negara yang hebat, negara maju, negara berkembang. Tapi dalam konteks hubungan internasional, hukum internasional mengatur hubungan antara negara itu sederajat. Nah, kenapa kemudian negara ini di antara subjek hukum internasional yang lain itu dia mempunyai kelebihan? Nah, karena ada yang dinamakan hal yang paling mendasar, yaitu bisa digarisbawahi sama teman-teman mahasiswa, unsur kedaulatan atau sovereignty, sovereign. Jadi kalau sebut sovereign itu adalah konteks kedaulatan. Artinya sovereign adalah kekuasaan tertinggi. Sehingga ada suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi, dipecah-pecah, tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan yang lain. Itu yang disebut dengan sovereignty atau kedaulatan. Jadi misalnya terjadi pergeseran paradigma terhadap arti kedaulatan, kan kalau menurut kajiannya Prof. Sigit, itu sekarang itu sudah terjadi banyak pergeseran istilah kedaulatan karena kedaulatan itu sudah tidak bisa eksis pada satu tempat saja karena ternyata terjadi pergeseran orang dan benda dengan begitu cepat. Nah, kita mengenal ada yang disebut dengan dunia maya, internet. Pertukaran informasi, pertukaran barang dan jasa itu juga bisa melalui internet atau dunia maya. Sehingga kalau berbicara kedaulatan, kita sudah masuk pergeseran tidak hanya berkaitan dengan wilayah tertentu, tapi dia bergeser meskipun tetap ada eksistensinya, tetap eksistensinya itu tidak seperti waktu sebelumnya. Secara kontemporer, dia sudah mengalami perkembangan-perkembangan karena ada yang disebut dengan borderless. Mungkin teman-teman harus ketahui yang disebut borderless itu dari kata border atau garis pembatas. Kalau disebut borderless berarti hilang itu garis pembatasnya. Contohnya, dengan Zoom saja, itu kita bisa melakukan real time tatap muka, kuliahnya langsung. Pak Wage mungkin masih bisa bekerja di kantornya, Dila mungkin masih bisa santai, Pak Andi, Dedi mungkin masih bisa di rumahnya istirahat, seperti itulah. Nah, itu yang disebut dengan kadang-kadang perkembangan kemajuan ini membuat terjadi pergeseran terkait teori kedaulatan negara. Nah,
Kalau kita mengacu kepada pendapatnya J.G. Starr tahun 1989 di bukunya halaman 100, at the present time there is hardly a state which, in the interest of the international community, has not accepted restriction on its liberty of action. Therefore, it is probably more accurate today to say that the sovereignty of a state means that residuum of power which it possesses within the confidence laid down by international law. Jadi dengan kata lain, dalam kategori hubungan internasional masa kini itu sudah merupakan residuum of power. Itu yang disebut dengan bergeser atau sisa-sisa kekuasaan dalam batas-batas yang telah ditetapkan hukum internasional. Nah, dalam konteks negara, sebagai subjek hukum internasional, pembahasan hari ini, teman-teman mahasiswa, misalnya ada teman-teman yang gelisah, boleh bertanya juga ya, boleh raise hand, atau Bu, saya mau bertanya sampai di sini tadi. Oke, boleh. Nah, itu negara dilekatkan kewajiban-kewajiban. Dalam konteks ini, kewajiban-kewajiban negara menurut hukum internasional itu misalnya yang pertama, kewajiban untuk tidak melakukan tindakan kedaulatan di wilayah negara lain yang berdaulat. Jadi misalnya Indonesia ada kunjungannya, dia mau berkunjung, dia tidak boleh membuat suatu acara tanpa minta izin ke negara tempat dia datang. Kemudian, boleh melakukan aktivitas-aktivitas tanpa meminta izin kepada negara tempat dia mengadakan acara. Jadi itu bagian dari pengakuan kedaulatan negara. Jadi tidak boleh sembarangan melakukan suatu seremoni acara. Bahkan kalau untuk wilayah kedutaan, nanti kita ada bahas kedutaan dan misi konsulat itu, di salah satu bagian pembahasan hukum internasional itu, dia harus selalu berkoordinasi dengan negara tempat misi kedaulatan, misi kedutaan atau misi ambasador perwakilan negaranya itu berada. Jadi dia tidak boleh melaksanakan kedaulatan di wilayah negara lain yang sudah berdaulat. Yang kedua, kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar supremasi atau kemerdekaan teritorial negara lain. Misalnya, sudah ada orang punya negara dan kemudian mengumumkan kemerdekaan di negara yang sudah eksis seperti itu tidak boleh. Kemudian, kewajiban untuk tidak mengintervensi atas masalah dalam negeri negara lain. Itu yang disebut kewajiban-kewajiban. Nah, dalam konteks Piagam PBB, kewajiban-kewajiban negara dalam hubungan internasional itu tercantum dalam Declaration on Principle of International Law Concerning Friendly Relation and Cooperative Among States. Ini bisa teman-teman lihat dalam Herman Mosler bukunya yang ditulis tahun 80, halaman 24 sampai 25, di mana ada 7 prinsip penting yang dianggap sebagai guidelines, artinya pengarahan dalam proses kita melakukan hubungan internasional, antara lain, 1, negara-negara itu harus menahan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekuatan senjata terhadap integritas teritori itu berarti wilayah atau kemerdekaan negara lain. Yang kedua, negara-negara harus menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara damai dan sedemikian rupa sehingga tidak mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Yang ketiga, negara-negara wajib bekerja sama sesuai dengan amanat Piagam PBB. Dan bahwa negara-negara akan memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan Piagam PBB dengan iktikat baik. Nah, kita lihat lagi ya, dalam konteks negara yang merdeka itu kan ada hak, kekuasaan, dan privilege dalam hukum internasional. Hak itu, kekuasaan, dan privilege itu menjadi satu. Kekuasaan eksklusif untuk mengurus masalah-masalah dalam negerinya. Jadi kalau disebut kekuasaan eksklusif, berarti betul-betul ada di internal pemerintahannya. Jadi siapa? Misalnya untuk Indonesia,
Siapa kekuasaan eksklusif yang melaksanakan pemerintahan? Yaitu Jokowi, Presiden Jokowi, dan menteri-menterinya. Itu kekuasaan eksklusif, tidak bisa dicampuri oleh pemerintah Malaysia, Brunei Darussalam, atau Thailand, tidak boleh meskipun ada dalam konteks ASEAN. Yang kedua, kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing. Jadi kita pernah mungkin melihat beberapa cerita di mana ada orang yang deportasi keluar dari Indonesia. Mengapa dia dideportasi? Yang pertama mungkin melakukan pelanggaran terhadap hak kewarganegaraan, misalnya tidak memiliki visa untuk tinggal lebih lama. Jadi kalau sudah habis masa tinggalnya dia harus keluar, tapi karena dia tidak mau keluar dia dideportasi. Atau misalnya ada anak-anak yang sebelumnya dia memiliki dua kewarganegaraan karena orang tuanya datang dari dua kewarganegaraan, bapaknya misalnya orang Amerika sementara ibunya mungkin orang Indonesia, pada batasan waktu di mana dia harus mengurus kewarganegaraan, dia tidak juga mengurus pemilihan kewarganegaraan, maka dia bisa dideportasi keluar dari Indonesia karena ternyata tidak boleh, dia tidak menentukan dia warga negara mana. Seperti itu. Nah, kalau dia sudah menentukan, misalnya, oh dia ternyata mau mengikuti kewarganegaraan bapaknya, yaitu Amerika, boleh, tetapi dia harus mengurus izin visa untuk tinggal. Seperti itu. Bukan lagi dia tinggal maunya seperti sebelum dia masuk usia harus memiliki kewarganegaraan yang jelas. Seperti itu. Jadi dia bisa diusir. Kalau dalam konteks ini dia tidak melakukan kewajibannya untuk mengikuti negara berdaulat dan kedaulatan negara. Kemudian yang ketiga, hak istimewa untuk perlindungan utusan diplomatik di negara lain. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat ada duta besar, ada konsuler, ada konsulat, ada atase dagang yang ada di Kota Makassar, ada di wilayah Indonesia, kantor kedutaan besar di Jakarta, embasi atau kantor kedutaan besar itu adalah wilayah teritori khusus misi diplomatik tersebut. Jadi tidak boleh utusan diplomatik sekalipun dia ada di negara seperti Indonesia itu diganggu. Jadi dia disebut dengan dia memiliki hak istimewa. Khusus kantor kedutaan besarnya dan sekelilingnya itu yang ada di situ secara internal dia tidak boleh diusik oleh negara tempat mereka melaksanakan misi tersebut. Nah, yang keempat, yurisdiksi tunggal atas perbuatan yang dilakukan di dalam wilayahnya. Yurisdiksi tunggal itu artinya kekuasaan menurut hukum. Yurisdiksi itu artinya dari kata yuris dan diksio yang artinya kekuasaan menurut hukum. Jadi dia wajib melaksanakan, menerapkan, atau law enforcement apa-apa yang menurut negara yang memiliki kedaulatan tersebut harusnya dilaksanakan. Tidak boleh diganggu. Sekarang kita sampai ke manifestasi kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi itu ada 3 aspeknya. Teman-teman harus betul-betul mengetahui aspek dari negara yang memiliki kedaulatan itu. Yang pertama aspek intern, ekstern, dan teritori. Kalau intern berarti kita mengacu kepada wilayah dalam negara ya, yaitu kekuasaan yang dimiliki suatu negara itu. Wujud nyatanya bisa terlihat pada bentuk negara, bentuk pemerintahan. Misalnya kita Indonesia, misalnya kita menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem apa? Sistem pemerintahan apa? Otoriter? Presidensial, Bu. Ya. Kemudian sistem pemerintahan ini melaksanakan pemilihan umum per 5 tahun. Itu semua yang disebut dengan internalnya Indonesia. Itu yang disebut dengan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dalam konteks aspek intern, di mana kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara itu sendiri. Jadi dia mau mengatur seperti apa, terserah negara itu. Nah,
Ada juga dalam aspek intern itu negara memilih dengan sistem pemerintahan monarki. Kalau kita negara kesatuan, demokrasi, Pancasila. Sistemnya kita menggunakan Pancasila sebagai fundamental fundamental filosofi, dan normanya adalah Undang-Undang Dasar 45. Itu aturan dari kedaulatan negara Indonesia misalnya. Nah, kalau aspek eksternal mencakup kekuasaan tertinggi untuk mengadakan. Kalau di kalau di dalam negara itu disebut unsur berdirinya suatu negara adalah kemampuan berhubungan dengan negara lain. Nah, ini disebut aspek ekstern, aspek luarnya, di mana negara itu boleh saja berhubungan dengan negara lain. Misalnya Indonesia mau berhubungan dengan Cina, Indonesia mau berhubungan dengan Rusia, Indonesia mau berhubungan dengan Amerika, mau berhubungan dengan semua negara boleh, tidak boleh dilarang. Kenapa? Karena itu aspek eksternal. Misalnya dia bilang, lah Indonesia, kamu kok katanya pro sama Amerika, kenapa kamu main mata sama Rusia dan Cina? Ya, karena saya adalah negara yang memiliki kedaulatan negara. Dalam aspek eksternalnya, saya boleh dong menjalin hubungan internasional dengan berbagai negara lain. Tidak boleh dibatasin. Apalagi menurut sejarah kita meletakkan posisi negara kita menjadi non-blok. Jadi kita tidak ikut blok NATO, tidak ikut blok timur, dan sebagainya. Kita memang tanpa blok, seperti itu, tanpa mengikut blok. Nah, kemudian untuk aspek teritorial, itu adalah kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah. Kalau internal tadi, bagaimana kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara itu sendiri untuk mengatur misalnya bentuk pemerintahannya. Kalau dalam aspek teritorial, ini dalam mengatur individu dan benda yang ada di wilayah negara. Jadi aspek internal atau internal, aspek eksternal, dan aspek teritorial. Itu adalah manifestasi kedaulatan. Nah, sekarang tadi secara historis, sekarang secara faktual. Negara itu merupakan subjek hukum internasional terpenting atau par excellence karena mengarah kepada pengertian yuridis, bahwa negara yang secara aktif memiliki hubungan dengan negara atau masyarakat internasional, di mana negara secara representatif mewakili kepentingan global untuk menjalankan pola interaksi antar masyarakat dunia, sehingga secara kontemporer atau definisi yang paling mutlak akhir, peran sebagai par excellence diperluas lagi dengan berbagai perkembangan lainnya yang dilakukan subjek hukum internasional non-negara. Itu yang tadi saya sebut sebelumnya itu negara, kemudian ada turunan-turunan subjeknya misalnya individu, ada perusahaan multinasional, perusahaan transnasional, kemudian NGO atau non-governmental organization atau LSM, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan aktor non-negara yang berkembang dari definisi awal bahwa subjek itu hanya negara yang pertama dan utama. Nah, sekarang ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Kita masih ada di negara sebagai subjek hukum. Ada? Ini sudah ada 11 orang yang masuk. Silakan dulu buka semua ininya, videonya. Ya, ada yang mau bertanya? Mungkin Pak Wage mau bertanya. Pak Dedi, Pak Jusman Anju, Abdul Sahid, silakan. Dila, Amira, Syafira, siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan. Fadel, mana? Coba bertanya dulu, bertanya. Hadijah, mana mukanya Hadijah? Waktu dosen PJ untuk HI ekstensi itu masuk, kan dia sudah kasih tahu hukum internasional itu adalah hukum antar negara.
mengatur batas-batas di wilayah. Dan kemudian hukum internasional itu juga harus dibedakan menjadi ada yang disebut hukum internasional publik dan ada yang disebut dengan hukum perdata internasional. Menurut almarhum Profesor Mokhtar Kusumaatmadja harus ada pembedaan karena klasifikasi antara HI publik dengan HI perdata internasional itu sangat berbeda. Perbedaannya di mana? Ada yang tahu? Ini tidak ada yang punya buku kali. Pak Wage enggak mau bertanya ini. Aduh, bagaimana ini? Kalau tidak ada yang bertanya, saya balas bertanya ini. Boleh ya? Oke. Saya mau bertanya ke Amirah. Amirah, dalam sejarah perkembangan hukum internasional, saudara Amirah hadir? Saudari Amirah hadir? Iya, Bu. Waktu itu saudari Amirah hadir tidak? Iya, Bu. Apa yang berhasil diketahuin waktu kuliah tersebut? Ini sudah pertemuan kelima loh. Atau baca-baca dulu lagi bahan yang sudah diberikan. Muhammad Sabri, apa yang saudara catat dalam konteks hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional? Dalam konteks ada teori monis, ada teori dualisme. Sabri, Muhammad, hadir Ki waktu itu? Tidak, Bu. Baru hadir di mana berarti ini? Baru hadir kali ini, Sabri? Iya, Bu. Baru hari ini. Aduh. Aduh. Kalau saudari Hadijah Sudianto, pertemuan berapa hadir waktu itu? Bisa kedengaran suara saya, Bu Hadijah? Bisa, Bu. Iya. Selalu Jeki hadir, Bu Hadijah. Insya Allah hadir terus, Bu. Ya, di antara subjek HI, subjek hukum internasional yang sudah diberikan, sejarah hukum internasional, kemudian hubungan HI dengan hukum nasional, materi mana yang Ibu Hadijah sudah kuasain? Bingung ya, masih bingung ya. Oke. Pak Jusman mau balik? Sudah banyak, Bu. Ya, saya izin, Bu, mau bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Ini siapa yang mau bertanya? Dila? Ya, izin, Bu. Iya, silakan Dila. Pertanyaannya, ya, Bu. Pertanyaannya, Bu, apakah pentingnya peran hukum internasional terhadap perkembangan masyarakat internasional? Ya, mungkin itu, Bu, pertanyaannya. Baik, terima kasih Dila. Kalau kita mengacu kepada hukum internasional kan, kalau kita lihat apa sih gunanya hukum? Hukum itu tujuannya untuk menertibkan, dan dalam konteks hukum internasional itu masyarakat internasional. Jadi polanya itu didasarkan pada aturan-aturan main. Nah, sekarang kita lihat dalam hukum internasional kan itu ada sumber hukum internasional. Ada yang disebut kebiasaan, ada juga yang disebut dengan perjanjian internasional, ada juga yang disebut prinsip-prinsip umum hukum. Kemudian ada juga yang disebut putusan pengadilan internasional. Apa fungsinya itu semua? Fungsinya itu semua menertibkan masyarakat internasional. Contohnya seperti ini, Dila. Ketika kita berbicara hubungan negara dengan negara, maka konteksnya akan ada posisi negara yang menjalin kerjasama. Dan ketika dia ingin menjalin kerjasama, dia akan memakai sumber hukum berupa perjanjian internasional. Entah itu konteksnya bilateral, multilateral, atau regional. Kalau bilateral berarti antara dua negara,
misalnya Indonesia dan Malaysia. Kalau multilateral berarti banyak negara seperti organisasi PBB, dan kemudian dalam konteks regional, misalnya dalam konteks negara-negara sekawasan seperti ASEAN. Itu tujuannya apa? Dia akan mengatur, kita kan sama-sama, misalnya untuk ASEAN, ini konteks regional, kita kan sama-sama ini ada di wilayah Asia Tenggara ya. Karena kita ada di wilayah Asia Tenggara, bagaimana kalau kita bekerja sama baik dari sisi keamanan wilayah Asia Tenggara, sisi olahraga, sisi perdagangan, sisi ini, sisi itu. Nah, ketika orang mau bekerja sama, maka kemungkinan akan ada potensi apa? Konflik. Nah, potensi konflik ini berusaha dianulir, berusaha diminimalisir dengan membuat suatu perjanjian internasional. Itu yang disebut dengan betapa pentingnya hukum di dalam konteks pergaulan internasional. Jadi hukum internasional itu berlaku untuk pergaulan internasional. Jadi semacam ada guidelines atau arahan untuk tidak melanggar hak negara lain seperti itu. Jadi konteksnya itu, Dila. Paham ya? Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Ada lagi mungkin? Saya menambahkan sedikit, Bu. Menambahkan atau beropini atau mau bertanya? Jadi begitu. Mau bertanya juga, Bu, sekalian. Iya. Ya, Abdul. Eh, Silakan Pak Abdul Syahid. saya mau bertanya, ini, Bu, apa peranan pengadilan internasional di tengah konfliknya negara Timur Tengah, Bu, begitu, antara Palestina dan Israel? Peranan apa dulu? Pengadilan internasional, Bu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Abdul Syahid. Berarti bukan opini tapi pertanyaan. Nah, pada dasarnya seperti ini. Yang ada di dalam konteks internasional itu ada yang disebut International Court of Justice (ICJ), kemudian ada yang disebut International Crime Criminal Crime, ada yang disebut dengan peradilan hak asasi manusia. Jadi ada banyak, ada macam-macam. Bagaimana itu berusaha menyelesaikan suatu sengketa, dilihat dulu konteksnya. Kalau kayak untuk pelaku kejahatan genosida, dia larinya akan masuk ke International Criminal Court. Karena yang dia langgar adalah unsur kriminal atau pidana internasional. Kalau yang dia langgar terkait dengan hak asasi manusia, dia akan lari ke peradilan hak asasi manusia. Tergantung itu. Dan kemudian inisiatif membawanya adalah masyarakat internasional atau negara-negara yang peduli seperti itu. Nah, dalam konteks criminal court atau kejahatan kriminal itu, Abdul Syahid, harus ada pelaku. Maka ditentukan dulu dalam konteks terjadi suatu konflik internasional antara negara dengan negara, siapa sebenarnya otaknya? Otaknya itu nanti yang ditarik untuk diadilin. Jadi karena entitas negara adalah bukan subjek dalam konteks dia tidak memiliki bentuk, atau konteks negara itu kan pernah disebut abstrak, maka harus ada pelaku yang bermain dan mewakili negara. Itulah dia yang harus ditarik ke peradilan kriminal internasional, misalnya Crime Court of Justice. Sementara ICJ itu hanya menyidangkan masalah-masalah yang umum, seperti misalnya mungkin teman-teman pernah lihat kasus Sipadan Ligitan, itu di ICJ, International Court of Justice. Jadi ada klasifikasi yang berbeda, begitu Abdul Syahid, tidak bisa langsung ditarik. Nah, misalnya gini, kita berpikir seperti ini perang Palestina dan Israel ini ada aktor penggeraknya, dan aktor penggeraknya ini yang menyuruh terus-menerus membom. Nah, dia harus dideteksi siapa. Oh, Netanyahu ini yang harus diseret, seperti itu. Seperti itu cara klasifikasinya, Abdul Syahid. Jadi tidak bisa in general. Oke, ada lagi? Tidak ada? Cukup. Saya masuk lagi, lanjut ke pembahasan. Kita lihat ini ada case yang lagi happening, itu adalah negara Palestina. Kalau kita berbicara negara sebagai subjek hukum internasional,
apakah Palestina itu bisa disebut negara? Karena kita tahu selama 1948 dia sudah resmi dianeksasi. Kalau disebut aneksasi berarti dia didudukin, diokupasi, dan dia juga di situ ada imperialism atau penjajahan. Karena dia sudah diokupasi, diduduki atau dijajah, didudukin dan diambil wilayahnya, apakah dia masih bisa sesuai Konvensi Montevideo 1949? Ternyata bisa saja dia dikatakan sebagai negara, walaupun dia dalam range masih belum merdeka. Mengapa? Karena mengacu kepada teori pengakuan, ternyata Palestina ini dinyatakan sebagai negara oleh 138 negara. Jadi anggota PBB itu kan ada 193 negara. Tapi ternyata di 193 negara itu ada 138 negara yang mengakui kemerdekaan Palestina. Jadi meskipun Palestina itu masih dalam konteks diokupasi atau dijajah Israel, ini adalah contoh di mana negara itu diakuin eksistensinya sebagai negara yang merdeka seperti itu. Nah, ini kita lihat ya, ada beberapa negara yang memberikan pengakuan kepada kemerdekaan Palestina, yaitu Indonesia 15 November 1988, kemudian Afghanistan, kemudian ada Brunei Darussalam, kemudian ada negara seperti Venezuela, Yaman, Zimbabwe, Sri Lanka, Filipina, Qatar. Nah, negara-negara ini mengakui karena sebenarnya Palestina itu tidak bisa disebut dengan entitas yang tidak merdeka. Walaupun wilayahnya didudukin, tetapi dalam konteks karena sudah didudukin akhirnya dia tidak bisa berdaulat melaksanakan urusan wilayah dan kedaulatan negaranya secara internal, tetapi konteks aneksasi itu kan sebenarnya dilarang dalam hukum internasional. Pasalnya bisa dicek di pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Jadi apa yang dilakukan Israel atas aneksasi wilayah Palestina itu adalah terlarang, tidak bisa dibenarkan menurut hukum internasional. Tetapi dalam konteks untuk memperjanjikan wilayah sebenarnya waktu 1993 ada yang disebut Palestina Liberal Organization atau biasa disingkat PLO menurut yang waktu itu dipimpin oleh Yasser Arafat, itu pernah melakukan kerjasama atau melakukan perjanjian antara Palestina yang diwakili oleh PLO dengan Israel untuk melakukan posisi yang jelas dalam range ada otonomi terhadap tepi barat dan jalur Gaza. Sehingga pelaksanaan penentuan otonomi ini bisa memperlihatkan ada eksistensi Palestina sebagai subjek hukum internasional. Bahkan negara yang menjajahnya pun mau berunding walaupun melalui organisasi masyarakat seperti PLO. Ada 138 negara yang mengakui, bahkan setelah perang sejak 1948 itu, pada 15 November 1988 itu, Palestina, negara di Asia Barat itu, mendeklarasikan kemerdekaannya. Sehingga ketika dia mendeklarasikan kemerdekaan, dia patut mendapatkan pengakuan. Dan pengakuannya ini sudah dilakukan dan diberikan oleh 138 negara tersebut. Jadi sebenarnya sebagai negara yang merdeka atau sebagai negara yang diakui kedaulatannya, sebenarnya Palestina ini harus sudah ada dalam konteks internal, eksternal, dan teritori. Tetapi kembali lagi, itu teorinya ya teman-teman. Bagaimana implikasinya atau penerapannya? Ya,
penerapannya masih tergantung juga dengan kemauan para pihak untuk membantu Palestina. Sayangnya kan kita lihat perang 29 hari ini yang tidak seimbang antara Israel dengan Hamas, tapi bukan dengan warga Palestina, tapi dengan Hamas. Hamas ini adalah organisasi masyarakat. Jadi sebenarnya dia berusaha membebaskan, tetapi tidak disebut dengan negara Palestina, rakyatnya Palestina ini belum tentu Hamas. Hamas adalah organisasi masyarakat yang berusaha membebaskan. Jadi ini perang antara Israel dengan Hamas, seperti itu. Bukan disebut dengan rakyat Palestina. Jadi sayangnya dalam konteks ini yang jadi korban adalah rakyatnya Palestina karena mereka yang dibombardir. Makanya banyak yang melakukan upaya untuk sudahlah kalian harus menghentikan perang antara Hamas dengan Israel supaya terjadi gencatan senjata dan ini menguntungkan rakyat Palestina karena mereka yang menderita dalam perang tersebut. Jadi itu konstelasi melihatnya ya. Baik, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Terima kasih atas Saya Bu mau bertanya, Oh, mau silakan. bertanya Bu. Silakan, Saudara Andi. Ya, Bu, yang tadi di aneksasi Bu ya, Iya. Iya. yang istilah aneksasi Bu. Jadi aneksasi yang dilakukan oleh negara Israel atau negara Zionis ini Bu, itu kan dilarang. Nah, kenapa masih terus berlangsung dan tidak ada yang bisa mencegah penjajahan ini Bu? Apa fungsi dari PBB di sini sudah tidak dihormati Bu ya sebagai pengurus bangsa-bangsa ini Bu, bukan persatu pengurus yang mengurus bangsa-bangsa ini Bu ketika terjadi penjajahan. Nah, yang tadi juga Ibu katakan Hamas ini bukan yang berperang, ini adalah Hamas Bu, yang selalu dikatakan Israel ini adalah teroris gitu Bu. Maksudnya ya setahu kami kan Bu, Hamas ini bukan yang dikatakan oleh Amerika itu bahwa dia itu teroris, itu bukan Bu. Sebenarnya itu kan perlawanannya Palestina Bu. Ya. Itu mau minta pendapatnya Bu. Oh, baik. Secara saya berusaha secara objektif saja ya, walaupun kadang-kadang masuk subjektivitas saya. Iya Bu, siap. Ini sebenarnya seperti ini. Pada saat kalau teman-teman melihat sejarah, ada yang disebut dengan Balfour Agreement, di mana waktu itu sebenarnya ada Perang Dunia Kedua dan banyak orang-orang yang terusir dari wilayah tempat dia tinggal. Nah, orang-orang itu adalah orang-orang Yahudi yang kemudian setelah mereka melakukan banyak permintaan, mereka minta dialokasi di satu tempat. Nah, kebetulan secara sejarah Inggris pernah kalah terhadap mereka. Jadi Inggris itu yang kemudian pertama kali menjajah Palestina dan mengusir orangnya supaya memasukkan orang dari orang yang terusir dari negaranya setelah katanya Holocaust itu ke wilayah Palestina di Asia Barat ini. Sebenarnya mereka datang sebagai orang yang minta tempat seperti itu, minta tempat secukupnya. Makanya banyak itu ya, di mana di Instagram, di TikTok itu ada orang yang merepresentasikan Israel itu seperti tamu yang datang ke rumahnya orang, meminta izin dikasih masuk, dikasih makanan, dikasih tempat berteduh, tapi kemudian menyuruh tuan rumahnya masuk ke kamar, mengunci tuan rumahnya, kemudian membatasi tuan rumah asli untuk melakukan apa-apa. Itulah yang disebut dengan begitu sebenarnya. Terus mengapa sih ada PBB tapi tidak mau mengupayakan kemerdekaan Palestina? Toh kalau kita bicara di Dewan Keamanan PBB itu ada 5 negara yang memiliki hak veto dan paling berperan di dalam keputusannya organisasi PBB itu.
yaitu Amerika, Rusia, Cina, kemudian Prancis, dan Inggris. Nah, tiga negara ini, Amerika, Prancis, dan Inggris, itu tidak pernah menyetujui apa yang dimau dalam resolusi perdamaian untuk Palestina. Dia selalu veto. Veto itu adalah bagian dari hak di dalam organisasi internasional seperti PBB. Oleh sebab itu, tidak bisa dilakukan pergerakan untuk membantu warga Palestina ini tetap. Bahkan dia mempersenjatai Israel dan melindungi wilayah perairan di sekitarnya untuk membantu memenangkan Israel. Itulah yang disebut dengan konstelasi ini yang mengakibatkan akhirnya ketua hak asasi manusia itu mengundurkan diri karena dia menyadari setelah perjalanan panjang untuk mengusahakan kemanusiaan di Palestina itu tidak bisa berhasil karena selalu diveto sama Amerika Serikat CS. Meskipun Rusia dan Cina berusaha menggolkan resolusi perdamaian, tetapi tiga negara ini tidak mau. Tiga negara ini Amerika, Prancis, dan Inggris. Kenapa? Karena memang dia ingin membangun suatu proksi. Kalau kita belajar geopolitik Timur Tengah, proksi itu adalah suatu wilayah perwakilan dia gitu di Timur Tengah. Apa yang ada di Timur Tengah? Kira-kira kalau teman-teman belajar sejarah, apa yang ada di Timur Tengah? Timur Tengah itu memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Jadi dia tidak mau lepaskan itu seperti itu. Jadi apakah PBB berfungsi? Nah, sekarang masyarakat dunia dan termasuk beberapa pejabat-pejabat tinggi dalam konteks hak asasi manusia itu juga merasa PBB sudah tidak punya taring karena selalu diveto oleh tiga negara di Dewan Keamanan tersebut. Seperti itu. Oke. Baik, itu jawaban saya. Siap-siap, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi analisisnya orang satu dunia pun berteriak, tapi kalau yang punya organisasinya tidak mau, ya tidak ada iktikat baik. Kalau dalam suatu perjanjian tidak ada iktikat baik. Toh beberapa kali periode pun sudah ada gencatan senjata, tetapi selalu dilanggar dan selalu terjadi humanitarian. Di situ selalu ada korban masyarakat. Dan yang parahnya terjadi propaganda. Nah, ini propaganda ini yang merusak sebenarnya. Tapi akhirnya dengan perang 29 hari ini kebuktikan yang paling sering berbohong adalah Israel melalui jaringannya Amerika. Oke? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Kalau kita kan fungsinya di dalam kelas hukum internasional hanya menerangkan dalam konteks pembelajaran. Makanya dia disebutnya dasolen saja. Dasenya itu tergantung masyarakat internasionalnya. Seperti itu. Tapi apakah hukum internasional penting? Penting. Tetapi in case, di beberapa masalah, itu biasanya terjadi ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangan itu yang disebut dengan masalah. Kenapa terjadi diskriminasi warga Palestina, dan itu diakomodir oleh negara besar seperti Amerika. Kenapa bisa seperti itu? Ya, itulah kajiannya, kita berusaha netral, berusaha ada di wilayah kemanusiaan, tapi tidak bisa karena selalu diveto. Oke. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya kira cukup. Nanti tolong diberikan absensinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan atau kehilafan, kesalahan menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Izin.